tanpa berlama-lama lagi, kali ini saya mau berbagi materi training tentang bagaimana cara membangun customer base ya. Oke. Apakah sudah bisa dimulai sharing slide-nya Pak Miko? Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya itu juga bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, customer base. Nah, sebelum saya mengawali tema training ini, saya punya satu pertanyaan ya yang berhubungan dengan tema training kita ya. Pertanyaannya apa? Next slide. Ya, pertanyaannya siapa? Siapa yang bisa jadi customer kita? Coba, ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Siapa yang bisa jadi customer produk kita? Siapa teman-teman? Yes, benar banget. Semua orang yang seperti kita, betul Mbak Memi. Ya, jadi semua orang, ya, semua manusia itu bisa jadi customer kita, ya, asal mereka adalah manusia, oke? Jadi marilah kita pertama-tama kita membangun semangat kita, ya, jangan pernah merasa loyo, ya, dalam menjadi reseller dan pebisnis New Skin. Nah, apalagi belum mulai sharing, belum mulai melakukan kegiatan reselling itu sudah berpikir, "Duh, siapa ya yang bisa aku jualin?" Itu kayaknya udah pada kenal nih saudaraku, keluargaku, teman-temanku. Itu udah pada kenal New Skin. Terus ini yang mau New Skin ini siapa aja ya? Karena barangnya tuh premium kayak gini. Nah, bagi teman-teman yang mulai punya pikiran seperti itu, saya sangat menyarankan bahwa untuk menyingkirkan input-input negatif dari pikiran teman-teman ya, yang seperti itu ya. Karena apa? Karena simple. Karena di dunia ini itu udah penuh ya, penuh dengan manusia. Jadi jangan khawatir, semua manusia itu bisa kita jualin gitu. Nah, sekarang ya, gimana caranya membangun jaringan customer dengan baik dan benar sesuai dengan sistem yang ada di komunitas ini gitu. Ada caranya. Oke, next. Nah, saya mau bercerita dulu, saya mau menjelaskan dulu ada 3 golongan calon customer ya, itu saya kurang nulisnya. Ada 3 golongan calon customer menurut temperaturnya. Temperatur itu apa sih? Temperatur itu suhu ya. Kalau kita merebus air itu kan dari yang dingin, suhunya yang dingin, kemudian dia hangat ya. Kalau kena api di kompor itu dia hangat, kemudian ketika dia mendidih dia panas. Nah, begitu juga dengan calon customer ya. Calon customer itu bisa diklasifikasikan menurut temperaturnya. Ya, jadi ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah kita pindah next slide. Oke. Jadi yang pertama adalah cold market, kemudian turun lagi ya menjadi warm market dan kemudian hot market. Nah, setiap tipe calon customer ini sebetulnya punya cara pendekatan yang berbeda-beda. Sayangnya banyak orang itu seringkali mengabaikan hal ini ya. Saya mau jelasin dulu secara singkat ya, cara PDKT-nya. Oke. Nah, calon customer yang cold market itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, cold market ini maksudnya orang yang belum mengenal teman-teman. Jadi kalau kita ambil contoh di Facebook itu kita kan punya limit pertemanan, batas pertemanan sampai 5.000. Nah, 5.000 itu apakah kita kenal semua? Pasti ada yang belum mengenal teman-teman, ya kan? Baik secara personal atau mungkin asal nge-add kayak gitu. Kalau dirasa orangnya baik, di-add kayak gitu. Kita belum ada perkenalan sebelumnya. Nah, ini adalah cold market ya, tipe calon customer yang masih dingin.
Nah, gimana PDKT-nya? Tugas teman-teman itu mengubah yang belum tahu, jadi minimal tahu dulu. Jadi kalau teman-teman ini sudah membranding, ya, kemarin kan kita beberapa hari yang lalu belajar tentang personal branding ya. Teman-teman membranding sebagai reseller atau pebisnis new skin. Jadi mereka juga minimal tahu dulu. Nah, cara jualan di tipe calon customer ini adalah disebut testing ya. Nah, tujuan di tipe calon customer ini bukan untuk mendapatkan penjualan dulu, melainkan membuat orang tersebut sadar dulu dengan keberadaan teman-teman. Oh, jadi Mbak Nikita ini jualan new skin toh. Oh, jadi Mbak Nikita ini berbisnis dengan new skin. Salah satu apa namanya produk skincare. Oh, ternyata produk skincare-nya ada anti penuaan. Nah, kita bikin mereka itu sadar dulu dengan keberadaan kita untuk tipe cold ini. Oleh sebab itu, misal cara yang bisa dilakukan adalah kalau misal teman-teman menulis caption ya di Facebook gitu ya, terus dengan akhiri dengan kalimat yang memancing orang untuk melakukan interaksi kayak gitu. Misal ada artikel manfaat mencuci wajah sebelum tidur, kayak gitu. Gimana sharing? Gimana dengan teman-teman? Misal di akhir kalimat seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah warm market. Warm market ini dari yang tahu ya, dari yang tahu menjadi tertarik. Nah, tipe calon customer ini itu adalah orang-orang yang sudah tahu kita ya. Sudah tahu kita namun belum pernah membeli produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Nah, disinilah di tipe orang-orang ini teman-teman bisa melakukan soft selling. Jadi menjual secara halus. Misalnya kita menawarkan dengan menunjukkan testimoni foto, terus video dari customer-customer yang puas. Disarankan juga foto-foto teman-teman, misal sambil melakukan perawatan galvanik kayak gitu ya. Terus kita juga mulai menjelaskan keunggulan dan keunikan dari produk yang kita punya. Nah, seperti itu. Itu adalah tipe calon customer yang kedua. Nah, tipe calon customer yang ketiga itu sudah mendidih ibaratnya. Jadi dia hot market. Tipe golongan calon-calon customer yang sudah siap dijualin, sudah siap closing gitu. Ini adalah tipe calon customer dari yang tertarik menjadi mau. Nah, tipe calon customer ini ya, itu orang-orang yang udah kenal produk new skin ya, yang teman-teman tawarkan dan sudah siap membeli produk. Nah, disinilah kita bisa melakukan hard selling ya. Hard selling itu artinya kayak kita langsung menawarkan. Seperti itu. Jadi tugas kita untuk seluruh teman-teman atau seluruh target market itu membuat calon customer kita beralih dari level yang dingin menjadi level yang warm ya, hangat, kemudian menjadi level yang panas kayak gitu. Jadi itu terus kita harus konsisten untuk melakukan itu untuk menaikkan level pada tiap-tiap calon customer. Oke, nah saya tambahkan sedikit. Jadi tidak semua market ya, tidak semua calon customer di media sosial teman-teman seperti Instagram atau Facebook dan juga WhatsApp itu adalah hot market pastinya ya. Ada juga yang cold ya kan. Menurut riset itu setiap produk memiliki hot market dan warm market yang jauh lebih sedikit daripada cold market. Maka dari itu tadi gambarnya itu segitiga terbalik ya. Makin ke bawah itu makin sedikit karena memang menurut riset seperti itu. Jadi teman-teman kita harus terus konsisten ya menurut cara-cara PDKT kita itu sesuai dengan tipe golongan calon customer. Kita harus selalu posting selalu posting dan selalu sharing yang mana itu akan bermanfaat untuk mengubah level-level calon customer kita. Kayak gitu ya. Terus kalau hot market sama warm market itu closingnya gampang ya, karena mereka ibaratnya udah disenggol sedikit,
disenggol sedikit udah langsung mau beli gitu. Mbak, ini ada promo loh. Promo apa gitu? Ini lip cream itu sekarang sudah bisa dibeli satuan. Jadi Mbak beli satu aja udah bisa. Seperti itu. Itu udah langsung, oh iya ya, kalau kemarin kan belinya harus sepaket. Iya Mbak, sekarang belinya cuma satuan. Satuan aja udah bisa langsung saya orderin loh Mbak. Sudah bisa pilih warna-warna lipstick yang cocok buat Mbak. Oh iya iya iya, ya udah deh mau satu. Misal yang cinnamon apa namanya ya, cinnamon truffle ya? Ya, cinnamon truffle itu. Oke, jadi closing deh seperti itu. Nah, bagaimana dengan cold market? Ya, cold market kita PDKT-in dengan berbagi-bagi manfaat dulu, terus apa namanya, sharing-sharing informasi seperti itu. Kita melakukan di hot market itu adalah persuasi ya. Persuasi itu dari orang yang tadinya nggak peduli, jadi bisa jadi beli. Gitu. Gimana caranya? Caranya itu kita bisa mengangkat keunggulan New Skin. Apa coba keunggulan New Skin? Keunggulan New Skin itu yang pertama, kita bisa mengangkat tentang New Skin itu sudah melewati 6 uji tahap seleksi proses kualitas. Kemudian produknya itu halal, BPOM, IVANKA juga sertifikat halal internasional. Dan juga kita punya teknologi paten, yaitu teknologi anti penuaan yang produk-produk lain itu tidak ada. Kemudian kita juga bisa mengangkat keunggulan New Skin yang mana bisa melakukan perawatan di rumah. Terus kalau teman-teman mau menggait reseller yang lain, ya kita bisa mengangkat keunggulan New Skin, yaitu dia bisnisnya sehat, kompensasinya jelas, sistemnya juga transparan, sistem pembagian komisinya juga transparan, dan juga bagi teman-teman juga yang mau mengajak reseller-reseller lain, jelas bahwa New Skin itu bisa dikerjakan di mana aja, kapan aja, jadi berkaitan dengan fleksibilitas waktu. Tuh. Oke, kemudian ini harus kita asah ya keahliannya ini ya, keahlian sharing-sharing itu ya, untuk mendapatkan customer ya. Kita itu kalau punya skill itu bisa dilatih, skill itu bukan bakat ya. Jadi kalau kita mau menjadi reseller yang profesional ya, kalau kita mau membuat produk yang kita tawarkan itu selalu dibeli oleh customer, ya kita harus mengasah skill sharing kita, skill berbagi kita di media sosial gitu. Nah, jadi harus menjadi reseller yang profesional. Oke, ketika teman-teman sudah berhasil closing, ya, jadi selamat, teman-teman sudah mendapatkan seorang pembeli atau buyer. Oke, next slide. Nah, setelah dapat customer, ya, setelah dapat buyer, itu terus ngapain kita, Mbak? Oke, ngapain ya? Ada yang tahu? Apa langsung? Ya, langsung diorderin pastinya. Kemudian sesudah diorderin, nah, oke, next. Oke, kita membangun customer ya, bukan buyer. Ini adalah kalimat yang perlu teman-teman ingat dalam pikiran teman-teman ya, ketika berbisnis New Skin. Nah, ketika ada kata customer dan buyer, itu kan sama-sama kalau kita sekilas ya, sama-sama pembeli. Namun apakah teman-teman tahu bedanya customer dan buyer? Siapa yang tahu di sini bedanya customer dan buyer? Kalau yang tahu, ketik aja. Oke, Mbak Anita, buyer beli hanya sekali, Mak. Betul. Kalau customer? Oke, jadi teman-teman, buyer itu pembeli ya. Dan seperti yang Mbak Anita bilang, buyer itu hanya beli sekali. Dan buyer itu belum tentu jadi customer. Customer itu adalah pelanggan. Ya, jadi customer itu sudah pasti buyer, tetapi buyer itu
belum tentu menjadi customer. Seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan seorang pembeli, mari kita bangun pembeli itu ya jadi customer bukan buyer, sehingga apa namanya, seseorang tersebut ya buyer itu bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari produk yang dia beli, kemudian dia repeat order dan order. Oke, next. Nah, jadi di Nu Skin itu teman-teman bisa jual ke non-member itu harga retail. Semisal roll on ya. Roll on harga retailnya 90.000. Teman-teman melakukan penjualan ke orang yang belum member ya, teman-teman berhak jual dengan harga retail. Itu adalah sudah merupakan ketentuan dari Nu Skin. Nah, yang disetorkan ke Nu Skin itu adalah harga member. Harga membernya adalah 55.000. Selisihnya gimana, Mbak? Selisihnya ya hak teman-teman gitu, yang menjadi retail profit dari teman-teman. Nah, ketika sudah berhasil menjualkan kepada non-member, maka teman-teman inilah bayarnya itu bisa kita upgrade menjadi customer. Yang pertama, langsung dimemberkan ya. Langsung dimemberkan. Ketika seseorang yang tidak member itu membeli produk Nu Skin ke teman-teman, itu harus langsung dimemberkan. Biasanya didaftarkan sekalian order produk pertama kali ya, supaya orang tersebut apa? Orang tersebut menjadi customer base ya, jaringan customer kita. Nah, keuntungan member itu apa sih? Keuntungan member itu kan dia mendapat harga member, kemudian dia dapat retail profit ya, ketika dia berhasil men-sharingkan manfaat ke teman-temannya yang lain. Dan yang ketiga, dia dapat sharing bonus ya, bonus berbagi itu. Keempat, dia bisa kalau dia customer, dia dapat rewards customer seperti enjoy rewards kayak gitu. Dan juga sebagai customer, dia tidak harus menjalankan bisnisnya. Dia nggak harus tutup tutup poin itu nggak ada gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang beli tapi nggak mau member gitu? Gali dulu kenapa gitu. Kenapa nggak mau dimemberin? Karena daftar member itu gratis. Nah, keuntungan bagi kita ya itu mereka akan menjadi customer base ya, nggak kemana-mana belinya itu di kita aja, nggak di Shopee juga nggak di orang lain sesama member. Nah, terus kalau misal ada orang ada pikiran kita yang, Mbak, kalau aku memberin ya, nanti aku dapatnya dikit dong, cuma sharing bonus gitu, nggak retail profit lagi. Nah, teman-teman jangan pernah memiliki mental pedagang. Jadi keuntungan yang didapat itu harus win-win solution gitu. Kita nggak boleh mengeruk keuntungan yang besar terus. Kita juga harus kasih keuntungan juga buat si member ini gitu. Nah, jadi kalau udah memberikan member ya, teman-teman dapat sharing bonus selama dia melakukan pembelian. Jadi dia nggak harus kita jualin. Member ini sudah paham produknya dan berlanjut membeli produk-produk yang lain, itu harus didaftarkan ya. Jadi kalau enggak dia bisa beli kemana-mana. Nah, kalau beli itu di ID mereka sendiri. Kalau ada tipe customer yang nggak mau ribet, ya udah kita bantu orderin. Next, nomor 2. Oke, nomor 2 itu masukkan ke grup customer ya. Nah, teman-teman, meski teman-teman masih reseller ya, tetapi teman-teman itu bukan sales yang nggak asal jual produk, tetapi teman-teman adalah konsultan ya, konsultan. Jadi teman-teman harus membantu para customer teman-teman itu mencarikan solusi seputar produk. Nah, caranya gimana? Nah, bisa kita masukkan ke sistem ya, masukkan ke grup customer. Kalau misal di di line-nya Mbak Femi itu kan ada grup customer, nah masukkan aja ke situ. Kita minta izin dulu Mbak, ada grup WhatsApp, berkenan nggak Mbak saya undang untuk masuk ke sana, di situ ada kita jelaskan
manfaat grup customer gitu. Jadi agar si customer kita itu dia bisa tahu product knowledge, terus informasi, terus promo, kemudian sharing-sharing tips, dan juga dia bisa mendapatkan pengetahuan yang baru tentang produk New Skin. Jadi dia kemungkinan bisa lebih terbuka. Jadi misal dia ceritanya belinya roll on. Nah, suatu saat dia menyimak sharing tentang galvanic spa. Oh, ternyata manfaat galvanic spa itu bukan hanya untuk wajah. Oh, ternyata galvanic spa bisa buat kulit kepala loh. Dan juga bisa buat kerutan-kerutan di garis senyum. Nah, jadi dia kan dapat tuh pengetahuan yang baru, maka dia bisa lebih terbuka. Itulah manfaatnya kalau kita masukkan si customer-customer kita itu ke grup customer. Tuh. Next. Komunikasi aktif dengan customer ya. Setelah kita punya customer, kita harus komunikasi aktif ya. Follow up customer agar tetap sejalur dengan kita, agar tetap align. Ingat, customer itu adalah aset ya. Jadi kita harus pahami kebutuhan customer gitu. Jadi misal kayak diinfokan, Mbak, sore ini mau mengingatkan, sore ini ada sharing galvanic spa loh. Terus bisa mengingatkan tentang promo-promo, tentang batas promo seperti Mbak Memi tadi di grup ya. Mbak Memi mengingatkan bahwa promo galvanic spa, promo home spa itu promo Road Tour Jayapura ini berakhir 3 hari lagi loh. Ya, siapa yang belum tahu infonya atau kelewatan menyimaknya atau belum order, itu cepat-cepat aja order kayak gitu. Oke, next. Infokan customer tentang rewards dan promo. Ya, jadi kita harus aktif gitu. Mbak, kalau aku keberatan customerku juga udah lumayan banyak. Masukkan ke broadcast list ya. Jadi daftar broadcast. Jadi kita bisa kirim satu info ke banyak orang. Tapi terlebih dahulu pastikan orang tersebut, customer kita itu save nomor kita ya. Karena kalau misal di broadcast itu, kalau yang nggak nge-save nomor kita, itu tidak akan menerima pesan kita di WhatsApp. Maka pastikan customer-customer kita itu save nomor kita. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai konsultan ya, sebagai konsultan itu harus ngapain gitu. Nah, sebagai konsultan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, fast respon ya. Oke, next slide, Pak. Yang pertama adalah fast response ya. Kalau teman-teman, aduh Mbak, jadi gini, aku tuh masih karyawan, terus aku juga misal jaga warung kayak gitu, aku nggak bisa mantengin HP terus. Oke, kalau gitu nggak masalah, infokan ke customer jam-jam aktif kita seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, teman-teman harus fast respon gitu. Kalau teman-teman responnya lambat, ya kita ini aja minta maaf dulu, maaf Mbak, baru bales gitu, kayak gitu ya. Oke, yang nomor 2 selanjutnya adalah melayani konsultasi ya. Jangan cuma pas beli aja ya. Terus sesudah dapat barangnya dibiarin gitu. Jadi kalau misal teman-teman reseller ini closing satu paket home spa, udah diorderin, udah sampai, ya udah. Nah, kalau seperti itu adalah sikap yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi kita harus melayani konsultasi pemakaiannya, cara pemakaian, terus aturan pemakaian seperti itu. Nah, bagi teman-teman reseller yang masih baru, itu wajib tanya kepada upline-nya. Atau misal kalau sudah dikasih channel Telegram, terus
informasi produk ya, dokumen informasi produk itu. Nah, itu dipelajarin aja. Jadi kalau apa namanya, kita masih baru, kita wajib tanya dulu kepada upline kita, ya. Terus kalau sudah dikasih tahu upline kita wajib bintangi ya, dibintangi apa namanya jawaban-jawaban upline itu atau ditaruh di dokumen yang lain. Jadi kita tidak tanya terus gitu. Upline itu kan resellernya juga banyak. Itu upline-nya satu, resellernya banyak. Maka dia akan melayani reseller-reseller apa namanya belum customer pribadinya dia. Jadi hargai apa namanya para upline kita dengan apa namanya ya menyimpan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Jadi ketika ada suatu saat customer yang bertanya serupa itu teman-teman sudah bisa menjawab sendiri. Terus selanjutnya tanggap dan dengarkan komplain. Kita itu jual produk itu tidak mulus-mulus aja ya, karena kondisi orang juga berbeda-beda, unik gitu. Kadang sudah kita kasih aturannya, kita bimbing pemakaiannya seperti itu. Ada customer yang di luar jalur, misal seperti itu. Terus dia komplain. Nah, bagaimana cara mengatasi komplain dari customer kita? Yaitu kita itu jangan balik nyolot ya, jangan balik membantah, debat gitu. Jangan juga malah emosi balik, "Mbak, ini galvanikku aku udah habiskan 5 juta ya, gaji suamiku sebulan buat beli galvanik spa, habis ini kok nggak bisa nyala, gimana nih Mbak?" Gitu. Terus kita jangan, "Ya gimana Mbaknya?" Gitu ya, jangan nyolot aja ya. Tetapi kita dengarkan dulu baik-baik ya, kita harus sabar dan selalu ingat customer itu beda-beda. Jadi ada yang pengertian, ada yang cari tahu sendiri, terus ada yang bossy ya, yang nyuruh-nyuruh, yang udah yang tanya resi, baru diorderin terus tanya resi, ya. Terus ada juga yang ya yang nyebeli gitulah ya. Nah, tapi sikap kita yang menentukan respon kita terhadap customer-customer seperti itu. Kita itu nggak bisa, kita sebagai konsultan, kita sebagai reseller ya, kita tidak bisa mengkontrol mereka. Yang kita bisa adalah mengkontrol diri kita gitu. Jadi jangan utamakan sabar, jangan menambah persoalan ya sehingga Anda kehilangan customer atau calon customer gitu. Nah, bagaimana dengan komplain Mbak? Itu nggak harus menyelesaikan masalah saat itu juga. Misal masalahnya ruwet kayak gitu, tapi setidaknya menenangkan gitu. Teman-teman tuh jangan panik. Nah, jadi kita wajib tanyakan riwayatnya dulu. Misal kalau kayak galvanik, tanyakan penggunaannya sudah benar atau belum, kayak gitu. Ini galvaniknya kok nggak bisa dipakai, gimana Mbak? Mohon maaf Mbak, pemakaiannya sudah benar atau belum? Penggunaannya sudah benar atau belum? Plastik yang ada di plat plat besinya galvanik spa itu sudah dilepas belum Mbak? Jadi ada customer saya juga dia komplain seperti itu, usut punya usut, plastik galvanik spa-nya itu belum dibuka, seperti itu. Nah, jadinya tidak bisa menyala karena plastiknya masih tertutup, gitu. Nah, kalau sudah tenang, ya, kalau sudah tenang kita bisa juga kita upsell ya, kita tawarkan produk lain, ya kan? Nah, teman-teman manfaat dari customer yang berani komplain ini apa? Jadi customer yang berani komplain ini tandanya dia tuh juga percaya sama kita. Kadang kan ada customer yang menemukan kendala terhadap produk New Skin, pemakaiannya, misal seperti itu, atau produknya gimana, tetapi dia tidak berani komplain karena ya udahlah pasti jelek nih kayak gini. Ya anggap aja aku apes. Nah, kayak gitu. Ada seperti itu, tetapi customer yang berani komplain itu tandanya dia percaya sama kita. Dia percaya bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi seputar penggunaan produk atau penggunaan alat kecantikan New Skin. Jadi teman-teman turunkan ego dulu,
kemudian rekeningnya naik gitu. Jangan naikkan ego, karena dengan naikkan ego, rekeningnya malah turun. Jadi teman-teman bisa kehilangan calon customer maupun customer. Oke, next. Selalu, nomor 4, selalu interaksi. Oke, yang nomor 4 dulu Pak Miko. Oke, selalu interaksi kepada customer, ya. Nah, teman-teman, dari tracking barang, ya, terus cara pakai, follow up kendala, terus tanyakan testimoni, terus kemudian kesan pakai setelah 3 hari, terus setelah sebulan, itu teman-teman wajib menanyakan, wajib memfollow up ya, kita harus interaksi. Nggak cuma pada waktu mau closing aja, nggak cuma pada waktu menawari produk aja kita bermanis-manis, ibaratnya kan seperti itu. Tetapi layanan setelah penjualan ini ya, after sales ya istilahnya ya, after sales ini juga penting banget bagi customer dan bagi kita juga. Kita juga semakin belajar, customer juga semakin puas. Oh, ternyata Mbak Nikita ini peduli banget ya sampai semuanya itu dicek gitu. Resinya sudah sampai sini Mbak, di sini gitu. Gimana Mbak kesannya? Setelah memakai Galva apakah ada kendala? Kayak gitu. Nah, ingatkan juga untuk foto before after gitu. Kita memintanya juga dengan baik-baik ya, teman-teman. Terus habis itu, nah gini, saya mau menyampaikan secara statistik ya, teori. Critical time ya, critical time itu waktu yang kritis. Waktu yang kritis adalah 21 hari pertama customer beli produk. Nah, itulah yang harus teman-teman bimbing ya customernya itu. Karena 21 hari pertama itu menentukan. Kayak kita itu punya anak ya, 2 tahun pertama itu namanya golden period ya, waktu emas. Nah, ini juga customer juga punya golden period ya. 21 hari pertama itu menentukan customer itu loyal atau enggak gitu. Nah, jadi harus digarisbawahi juga, kita harus selalu konsultasi sama upline. Upline itu pasti akan selalu membantu kita. Gitu. Asal kita jangan tanya hal-hal yang sama. Hal-hal yang sama setiap waktu. Kalau kita sudah tanya satu hal, kita catat, kita bintangi atau kita taruh di dokumen lain seperti misal notes kayak gitu. Jadi kita kalau menemukan customer dengan permasalahan yang serupa, itu kita sudah tahu jawabannya. Oke, nomor 5 adalah punya data pembelian customer. Ya, teman-teman bisa nulis segampangnya teman-teman, nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin nggak usah dibikin sulit, nggak usah dibikin ribet, senyamannya dan segampangnya teman-teman. Yang penting teman-teman punya data pembelian customer. Bisa buat daftar Excel atau buku catatan, ya. Jadi misal kayak buku tulis biasa gitu juga bisa. Jadi itu bermanfaat banget untuk kita bisa pantau customer kita dan data pembelian produknya. Misal, ada customer yang beli pasta gigi AP24 tanggal sekian. Nah, kita nanti follow up lagi setelah normalnya habis AP24 itu. Waktunya berapa lama? Kayak gitu. Kemudian ada customer yang beli galvanic spa. Beli galvanic spa, kita catat belinya itu kapan. Terus misal kalau repeat order gel itu kapan, gitu ya. Dan berapa repeat order gelnya, kemudian setelah kita punya data, pasti kita tahu, oh ini sudah waktunya habis gelnya, kita ingatkan, kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang saya mau ke pembahasan terakhir ya. Ada pepatah bilang ya, meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan. Nah, di sini juga mendapat customer itu lebih gampang daripada mempertahankan customer gitu. Nah, maka dari itu kita harus punya strateginya untuk mempertahankan customer, ya.
Oke, next. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya, poin-poin yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah bisnis itu human to human ya. Human itu bahasa Indonesianya manusia. Nah, pada awal training itu saya juga udah menekankan, selama dia manusia, dia pasti bisa kita jualin. Semua akan new skin pada waktunya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Sebagai reseller, aduh aku jual sama siapa ya? Siapa yang aku jualin? Sharing aja, mulai aja dulu, sharing aja dulu, nanti pasti bisa. Oke, yang penting teman-teman sharingnya ke manusia ya. Nah, karena apa? Karena bisnis itu human to human, ya. Nah, jadi kita harus miliki empati, bangun hubungan, ya. Miliki empati itu kepada customer kita. Kita bangun hubungan, kita ucapkan selamat ulang tahun, atau misal kalau dia lagi habis lahiran ya kita ucapkan selamat atas kelahirannya, semoga dia sehat selalu dengan babynya, kayak gitu. Bangun interaksinya. Terus kita harus miliki mindset. Mindset itu memang pertama dulu yang harus dipunyai. Mindset apa yang kita harus punyai? Yaitu mindset membantu. Kalau teman-teman masih um, masih memiliki rasa sungkan untuk menawarkan, masih memiliki rasa, duh, gengsi kayak kayak dia itu mau nggak ya aku tawarin galvanic spa. Aduh, dia dia nolak aku nggak ya? Nah, kalau kayak gitu, teman-teman mindsetnya itu mindset menjualkan ya, juali gitu. Bukan mindset membantu. Kalau kita punya mindset membantu, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dan bagaimanapun karakteristiknya, pasti kita akan mau untuk men-sharingkan produk New Skin, baik produk maupun peluang bisnisnya sebagai reseller, sebagai pebisnis home spa, atau sebagai pebisnis jaringan. Nah, seperti itu. Jadi, miliki mindset pembantu dan perilaku kita ya, attitude kita itu lebih penting daripada kayak checklist closing ini, closing itu, closing galvanic, closing home spa, closing galvanic body, closing Lumi Spa itu lebih penting perilaku kita sebagai pebisnis dan reseller New Skin. Oke, next. Nah, kita harus punya sistem untuk membangun dan mempertahankan customer base. Beruntung sekali di komunitas OTG ya, komunitasnya kita dan komunitas LAT ya, Leader Amazing Team, di mana kita bernaung di sana, itu kita punya sistem dan komunikasi untuk membangun dan mempertahankan customer base. Sistemnya itu ya kayak tadi, grup customer, terus kita juga bisa bikin broadcast ya. Terus aktif via Japri WhatsApp. Terus kita bisa menginfokan program-program New Skin gitu, kayak program Road Tour Jayapura itu berakhir 3 hari lagi loh Mbak. Apakah Mbak masih punya kebutuhan produk New Skin yang mau dibeli? Sekedar mengingatkan produk-produknya yang promo ini Mbak, kayak gitu ya. Kita kasih materi materi produk promonya itu. Yang Nu Skin itu udah buat kan. Di LAT juga udah buat gitu, yang sering di-share di grup-grup. Nah, kemudian ajak customer-customer kita itu ikut menonton program-program komunitas bisnis kita itu yang diselenggarakan oleh OTG seperti yang kemarin adalah Beauty Talk ya, Beauty Talk. Bagaimana cara bekerja dari rumah berbisnis home spa. Terus yang tadi ya, siapa yang nonton? Tadi itu acara New Skin yang apa? Fat Loss Talk ya, oleh Pak Suwarto itu ya, dia wellness coach. Nah, seperti itu kita ajak, kita infokan. Jadi info-info yang ada di grup itu jangan dianggurin teman-teman. Itu adalah amunisi teman-teman untuk market calon customer teman-teman. Jadi teman-teman bisa menginfokan
acara-acara New Skin yang diselenggarakan tiap hari yang tertentu itu. Siapa tahu pada saat itu mereka membutuhkan solusi dari misal manajemen berat badan, fat loss program seperti itu. Kita kan nggak pernah tahu kebutuhan setiap individu customer ya. Tugas kita harus selalu istiqomah ya, selalu istiqomah untuk men-sharingkan. Memang istiqomah itu berat, maka dari itu ada sistem. Kalau istiqomah itu ringan namanya istirahat. Oke. Oke, next. Ya, tambahkan nilai lebih kita terhadap produk ya. Jadi pikirkan terus-menerus cara untuk memberikan nilai tambah ya. Caranya kita menambah pengetahuan produk kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang lancar berbicara tentang galvanic spa tanpa membaca dokumen produknya, terus membaca testimoni-testimoni, membaca pengetahuan di balik galvanic spa. Itu teman-teman harus luangkan waktu. Luangkan waktu itu berapa jam sih, Mbak? Luangkan waktu itu ya berdasarkan prioritas teman-teman, bisa 10 menit teman-teman baca informasi produk, tambah pengetahuan teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman bisa lebih mantap untuk men-sharingkan kayak gini loh. Galvanic spa itu konduktornya ada beberapa macam. Lumi spa itu cleansernya bisa disesuaikan dengan tipe kulit wajah kita gitu. Kalau kamu jerawatan, jangan khawatir, ada cleansernya yang blemish prone. Nah, seperti itu. Oke. Next. Manfaatkan program yang ada. Jadi program-program New Skin ya yang sudah dibuat New Skin seperti promo Road Tour Jayapura, terus promo Enjoy Rewards, bukan promo ya itu, Customer Rewards ya, Enjoy, itu adalah yang sudah dipikirkan New Skin. Tugas kita jadi udah gampang gitu, udah disesuaikan semuanya, udah disediakan semuanya dari New Skin untuk kita, memudahkan kita para distributornya, memudahkan kita sebagai para reseller untuk men-sharingkan, menunjang sharing kita kepada calon-calon customer. Jadi manfaatkan itu, jangan dianggurin gitu. Info-info yang ada, yang disebar di grup-grup customer, grup-grup reseller itu jangan dianggurin, apalagi nggak dibaca gitu. Jangan pernah ya teman-teman, kalau teman-teman mau jadi reseller yang profesional gitu. Kalau sudah ibaratnya kan kalau sudah nyemplung ke bisnisnya itu teman-teman harus bersungguh-sungguh gitu. Tidak setengah-setengah. Oke, terus bisa nggak pakai mengadakan program sendiri? Ya bisa, misal seperti sederhana aja, bagi customer loyal kita kasih kartu ucapan selamat ulang tahun, nah misal kayak gitu-gitu sih, souvenir New Skin atau terserah sama teman-teman gitu. Terus next. Oke. Kita harus melakukan minimum apa yang sudah seharusnya kita lakukan. Dan kita harus melebihkan ekspektasi customer kepada kita gitu. Jadi gini, simpelnya kalau kita menjual produk New Skin ya, kita itu juga sebagai customer kan. Jadi kita misal kita beli home spa. Meskipun kita nanti menjadi reseller New Skin, tapi kan kita punya home spa. Bayangkan kalau teman-teman jadi customer ya, sebagai customer produk home spa senilai 8,5 juta. Nah, perlakuan apa yang teman-teman harapkan sebagai customer? Tentunya kan kita inginnya di-treat ya, di service layaknya customer eksklusif yang sudah membeli 8,5 juta. Kayak misal dipandu cara pemakaiannya, terus dijelaskan semua manfaat produknya, terus kemudian dijelaskan juga apa keuntungan-keuntungan dan lain sebagainya, seperti itu. Begitu juga kalau customer roll-on juga. Customer roll-on pun dengan dia beli cuma 55.000 tetapi dia juga harus mendapatkan yang sama. Dia dikasih
apa namanya, pengetahuan-pengetahuan juga, manfaat juga. Nah, itulah hal-hal yang bisa bikin customer Anda itu puas. Wah, ternyata, pelayanan dari, ini apa, misal Mbak Titi gitu, ternyata ini ya, apa, memuaskan banget. Saya tuh senang belanja di Mbak Titi, di Mbak Agustina gitu, karena dia, ramah, terus, komunikatif, fast respon, informatif. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi apa, customer teman-teman itu seperti, getuk tular ya, seperti men-sharing-kan lagi ya, dia dengan senang hati men-sharing-kan dengan banyak orang, gitu. Jadi dia lebih banyak lagi bisa menarik customer dan jaringan customer ataupun juga reseller pebisnis bagi teman-teman. Karena ya itu, attitude teman-teman itu sendiri yang melebihkan ekspektasi customer kepada kita. Customer itu jadi puas banget. Oke, next. Jadi melebihkan ekspektasi customer itu jadi kita menciptakan, customer yang ibaratnya itu, tergila-gila sama kita. Aduh, pokoknya apa yang jadi mau nggak teman-teman punya customer yang pokoknya apa yang ditawarkan Mbak Memi aku beli. Karena aku udah percaya banget sama Mbak Memi. Mbak Memi itu top kalau men-sharing-kan produk gitu. Dia itu nggak setengah-setengah dalam melayani pembeli kayak gitu. Mau nggak teman-teman punya bukan hanya satu customer, tetapi 10, 100, 1000 customer yang bisa berpandangan seperti itu? Pastinya tentunya semua mau ya. Nah, jadi milikilah customer yang jatuh cinta bukan hanya dengan produk New Skin, ya, bukan hanya dengan produk New Skin-nya saja, tetapi dengan orang-orang yang men-sharing-kan, orang-orang yang berbagi manfaat yang tidak pernah apa namanya, lelah di hadapan customer. Aduh Mbak, sebentar ya Mbak, aku ngantuk banget nih. Boleh saya balas 2 hari lagi lah Mbak, saya lagi nggak enak badan, kayak gitu. Sayangnya customer tidak bisa menerima alasan-alasan seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya, berbagi dan juga, menyediakan ya selalu tangan kita terbuka untuk menerima pertanyaan, terus kendala, ya, komplain, nah seperti itu. Jadi milikilah mindset membantu agar semua pekerjaan reseller, kewajiban-kewajiban reseller itu terasa ringan. Tuh, kadang kan, aduh aku kok berbagi terus, capek aku kayak gini, aku gimana, aku mau libur sebagai reseller 1 minggu. Nah kayak gitu mungkin sangat disayangkan karena hal itu akan menghambat perkembangan bisnis New Skin teman-teman. Jadi lakukan saja apa yang bisa atau harus kita lakukan. Next. Oke. Itulah materi yang saya sharingkan tentang customer base ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ketik di kolom komentar atau menyalakan mikrofonnya. Oke. Ya, teman-teman silahkan yang mau bertanya ya, kira-kira apa nih ya yang jadi unek-uneknya bisa ditanyakan kepada Mbak Nikita nih ya, yang udah berpengalaman nih. Ayo silahkan. Teman-teman ada kendala apa ya, kira-kira ada gambaran seperti apa ya, silahkan bisa. Ayo, ayo, ayo. Nah, kira-kira apa nih? Tiap-tiap daerah kan beda-beda nih ya dari teman-teman ya. Mungkin kendala di lapangan di daerah A, mungkin karakteristiknya orang beda-beda. Ya di daerah B beda lagi gitu. Ayo silahkan ya. Sudah pada paham semuanya? Ini ya.
Ayo mungkin apa nih, Mbak Agustina Dwi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini Bu Heni Belitung nih biasanya nih. Nah, silahkan, ayo. Masih ada waktu ya yang cukup untuk tanya jawab teman-teman. Oke teman-teman, ini sambil ini ya apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah ini ngomong-ngomong apa training kita ini kita record juga ke YouTube ya. Nanti channelnya akan diberikan ke grup. Nah ya nanti bisa disimak lagi materinya. Oke. Oh ini alhamdulillah paham customer base, tinggal prakteknya. Wah, mantap nih. Jos. Siap nih. Omsetnya meroket ini Mbak Agustina Dwi ini. Amin, amin. Mbak Agustina juga cukup aktif kalau di grup ya Mbak ya. Nah, Jadi siap. reseller itu juga harus aktif juga kalau misal di grup. Misal kalau di grup customer itu kita juga jadi tim playernya gitu. Kadang kan apa namanya customer yang nggak apa namanya nggak ngeh gitu. Terus lihat resellernya, wah resellernya kok aktif banget Mbak Agustina. Wah iya 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 kayak gitu. Dia bisa tertarik untuk apa lebih terbuka, tertarik produk yang lain seperti itu. Jadi meskipun teman-teman itu baru di New Skin itu sekali teman-teman memutuskan untuk di New Skin itu bentuklah diri teman-teman jadi profesional gitu. Jadi teman-teman bisa berproses gitu. Aduh kalau aku tuh nggak punya kemampuan nih Mbak jadi reseller, aku kan dulunya nggak ada pengalaman bisnis. Jangan panik, jangan khawatir, ada sekolahnya kok. Ya salah satunya ini gitu. Ada trainingnya, kita diajarin, ada yang gratis, ada yang berbayar, semuanya bermanfaat semua gitu. Iya, iya Mbak. Jadi harus disegera dimemberkan gitu. Karena dia bisa beli di mana aja gitu. Dia bisa beli langsung di Shopee, dia bisa beli di apa namanya? Di teman kita yang sesama member seperti itu kan bisa. Tentunya kita kan mau jaringan customer kita berkembang gitu. Gimana gimana kita bisa mengembangkan jaringan customer kalau kita tidak mememberkan customer kita gitu. Kita tidak menambahkan customer seperti itu. Jadi kita sampaikan manfaat membernya. Toh member itu juga gratis, nggak ada biaya ongkir, nggak ada biaya katalog kayak gitu. Member itu gratis dan setelah itu kamu dapat harga member. Nah, kayak gitu dan juga punya reward customer kalau kamu rutin berbelanja seperti itu. Jadi kasih value-value sebagai seorang member tuh apa aja. Jadi mereka tertarik gitu. Oh iya ya ternyata banyak keuntungan kalau aku jadi member New Skin di Mbak Heni daripada aku beli sembarangan atau beli secara acak gitu ya, secara random di marketplace gitu. Ya udahlah. Plus juga bonus konsultasi gratis kok. Gitu. Konsultasinya itu gratis dan konsultasinya pasti valid karena kita juga apa namanya kita dikasih training produk kayak gitu. Makanya teman-teman juga sebagai reseller kalau ada acara-acara New Skin ya, acara-acara New Skin misal di um, fanpage ya, di Facebooknya New Skin atau di Zoom itu teman-teman usahakan ikut. Jadi teman-teman bisa menambah pengetahuan yang kemudian bisa di-sharingkan secara lebih mantap karena teman-teman mendengar sendiri. Selebihnya upline selalu siap membantu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Misal Mbak Agustina ya bertanya sama Mbak Memi kayak gitu. Jadi tetap sejalur lah dengan upline dan sejalur dengan customer kita. Oke, ada yang tanya atau ada yang mau berbagi pengalaman tentang seputar customer, mungkin Mbak Anita atau Mbak Memi mungkin sama Pak Faik. Oh ya, saya mau ucapkan selamat atas pencapaian Pak Faik dan Mbak Memi
dan juga Pak Miko dan Mak Femi ya yang sudah menjadi pemenang Go-Star Camp Revamp ya periode Juli sampai Desember 2020 ini ya. Ya, terima Wow, kasih. Alhamdulillah. selamat ya. Sepedaan kita Semoga sepedaan. kita semua bareng-bareng yang hadir di training reseller ini juga mendapatkan pencapaian yang serupa Amin ya periode rabbal ini ya. alamin. Amin, amin. Ya. Amin. Sip. Jadi kalau ingat ceritanya Mbak Femi ya, awal mula Mbak Femi itu kan dari Lumis Pak. Dari lipstick ya. Dari lipstick dia. Dari lipstick dia berarti kan dari customer ya. Nah, bagaimana dari customer dia terbuka karena kemampuan follow up dari Mbak Wirda dan di sharingkan terus pada akhirnya Mbak Femilia terus Pak Miko juga itu terbuka oleh bisnisnya dan mencapai sampai pada tahap ini. Kita doakan semakin meroket ya, baik Mbak Memi, Mbak Femi, Pak Miko, Pak Fai itu pencapaiannya semakin meroket dan kita juga insya Allah bisa semuanya. Amin. Amin. Jadi jangan remehkan customer ya. Jadi customer reseller itu proses. Oke. Terus ada lagi? Oh, aku mau ini nih nanya nih, misalnya ya apa ya? Studi case ya di lapangan ya ini. Terkadang kan kita udah sharing ya. Saya bilangnya sharing ya, bukan prospek ya. Saya bilang Iya. sharing, kita udah sharing ke calon customer kita. Ini loh kita demoin. Ujung-ujungnya nggak jadi beli. Mending nggak jadi beli ya, belinya di sebelah gitu kan. Nah, itu mungkin gimana pengalamannya dari Mbak Nikita nih? Ngadepinnya kayak gitu tuh gimana? Sama. Saya juga pernah dapat customer seperti itu. Tanya-tanya di saya, tapi belinya di orang lain. Itu kayak kita disayang, tapi yang ditembak orang lain. Kayak gitu. Ya, gimana ya? Kalau misal saya sendiri sih, itu yang pertama jadi evaluasi. Apakah yang kurang gitu? Apakah teknik closing saya? Apakah saya tidak segera mengclosingkan? Jadi kalau kata upline saya ya, Mak Femi itu, kamu harus belajar skill closing. Kamu harus segera mengclosingkan. Kalau enggak diclosingkan orang lain, kamu juga sakit hati kan? Nah, seperti jadi yang pertama pasti kalau misal sebel, ya sebel pasti itu manusiawi, ya kan? Nggak ada yang nggak sebel kalau kita udah meluangkan waktu, kita prospek, kita sharing gitu ya, sharing produk gitu, sharing manfaat. Kita udah bener kasih kasih berpuluh-puluh foto tentang misal galvanic spa, berparagraf-paragraf tentang manfaatnya. Tetapi dia closingnya di orang lain itu kan manusiawi kalau kita sebel, tetapi yang perlu digarisbawahi ya harus evaluasi dulu apa mungkin teknik closingnya yang kurang sehingga next customer itu kita bisa belajar dari sana gitu. Kita bisa oh ya berarti aku harus mengclosingkan gini gini gini. Jadi kan kalau kita sharing berarti harus satu kali tidak sampai 24 jam ya harus closing kayak gitu, di follow up, di closing kayak gitu. Jadi intinya harus segera di closing. Jadi jangan dibiarin aja, harus kita sharing habis itu kita tinggal kayak gitu. Saya pernah sih punya pengalaman seperti itu yang membuat saya tuh konsultasi sama upline. Nah, disinilah yang pentingnya upline itu di sini. Jadi dia itu bisa melihat melalui helikopter view. Kalau kita tuh muter di sana lagi, kenapa? Karena pengetahuan kita ya memang masih terbatas dari di new skin. Tetapi kalau upline itu kan seseorang yang udah lebih lama dari kita, ya kan? Baik upline yang atas kita atau atas kita lagi. Nah, dia itu bisa melihat, dia udah punya banyak studi case gitu. Dia udah punya banyak kasus pembelajaran, maka dia bisa mengevaluasi kasus kita, dia bisa memberikan solusi. Maka dari itu, please
para reseller ya harus konsultasi ke upline ya, harus selalu konsultasi ke upline. Kayak tadi itu saya juga dibilangin sama Mak Fem ya, dievaluasi. Oh, mungkin kamu teknik closing-nya yang kurang, skill closing-mu harus lebih diasah. Oh iya, ternyata benar. Saya tidak segera mengclosingkan orang tersebut, padahal orang tersebut kita kan tahu tipe customer itu maunya yang cepat, maunya itu ada yang butuh jawaban cepat banget gitu. Kalau nggak cepat udah kamu tinggal aja kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi saya juga punya sih pengalaman seperti itu Pak Miko. Siap, siap. Tuh. Sakit tapi nggak berdarah gitu ya, Bu ya. Iya, sakit tuh tapi nggak berdarah. Kita menangis tapi tidak keluar air mata. Nah, itu gimana? Ambiar gitu loh. Bahasa Inggrisnya itu ambiar. Ya. Mm-mm. Oke, siap. Ya mungkin teman-teman ada yang mau yang ditanyakan, ada pengalaman mungkin yang mau di-sharingkan, silahkan. Sharing ya. Jadi itu Iya, Mbak ada ya. Memi. Ini aku masih menghadapi ya calon customer itu udah lama ya. Nah, prospek terus ini belum deal sih, belum closing, aku belum follow up lagi. Itu dia udah prospek lama. Terus akhirnya dia pengen terus tanya suaminya kan. Tanya suaminya. Terus ini apa? Halo? Ya, silakan Bunda, silakan. Ya katanya nge-free. Nah, tanya suaminya nggak boleh katanya, mahal. Terus akhirnya dia tuh ini tak berinisiatif ngumpulin uang sendiri kan. Nah, terus tak follow up lagi. Terus setelah tak follow up, ternyata tuh dia tuh ini tahu kalau ada temennya juga yang jualan new skin gitu. Dia nggak enak kan. Dia nggak enak, Mbak. Aku nggak enak ya harus beli di mana karena sama-sama kenal gitu kan. Nah, terus rumit aku sok piye yo. Terus ini apa? Iya, tak bilangin ini loh ya ini kan Mbak dulu juga yang pertama nawarin aku, terus mupeng dan sampai cari uang itu buat beli itu gara-gara aku. Nah, suaminya nggak beli di dua-duanya, harus beli gitu kan, harus beli di orang lain. Wah suami ini kira dong aku sampai Wah, jaluk nomor HP suamimu wae, aku pikirku meh kayak gitu kan. Terus dia meneng wae, tak chat meneng wae gimana jadinya sama siapa Mbak? Aku ngono kuwi to, terus nggak boleh. Nah, tapi sekali boleh, aku tuh ini Mbak, dia wis mantep karo aku gitu, wis mantep beli sama aku. Terus ini toh aku pengen home spa gitu kan. Nah, terus tak bilang suamiku ya, misalnya boleh aku tak sama Mbak Memi. Kalau suaminya itu nggak boleh yo, harus beli di orang lain. Mbak, emang kalau kamu beli di orang lain ini po bisa di ini po dirawat, dikasih dibina cara produk dan bisnis. Tak kono oke. Boy, rong ngerti. Sedih aku. Ya. Seharusnya kalau Ya, nganu kalau ya Mbak Mem ya. jadi ini customer. Ya. Seharusnya tuh apa sesama lanjutin. pebisnis tuh harus profesional ya. Maksudnya siapa yang bisa mengclosekan ya udah gitu. Tapi kan biasanya kan tergantung customer-nya juga ya. Kalau customer-nya mantapnya di Mbak Memi kayak ini suaminya yang malah rewel. Yang izin suami yang kadang jadi gimana yo. Ini terakhir aku mungkin mau ngobrol sama suaminya, aku mau minta nomor suaminya loh. Terus ini apa ya? Terus tak kembalikan lagi ya. Kalau misalnya ya aku cuma bisa doain ya, mudah-mudahan dia closingnya sama aku. Kalau misalnya dia nggak closing sama aku, tapi sama yang itu satunya itu, nuskin satunya itu, ini ya wes nggak apa-apa gitu loh. Berarti nggak rezekiku. Kalau sama orang lain, cuma aku masih berdoa gitu, berikhtiar kalau dia itu jadi customerku wes gitu, kalaupun nggak sama aku ya yang lain gitu. Yo nek closing sama orang lain nangis.
Nah, katanya nih yang itu yang nuskin satu gitu loh. Masalahnya di situ dia nggak enaknya itu kita sama-sama gitu loh. Nah, dia nggak enak gitu. Ya, mungkin dicoba dikomunikasikan sama suaminya kali, Mbak Memi. Siapa tahu kalau udah dikomunikasikan sama suaminya, suaminya juga bisa dapat apa ya, pencerahan gitu. Sama ini kan dia cuma dengar dari istrinya, mungkin penyampaiannya kurang gitu, kurang informatif atau kurang meyakinkan. Kalau sama konsultannya sendiri, Mbak Memi sendiri, mungkin dia lebih bisa teryakinkan gitu. Nah, terus ini kita tuh sama-sama kenal gitu loh. Newskin kita tuh sama-sama kenal, Mbak Memi tuh kenal orangnya kenal Mbak Memi. Dia gak enak itu gitu. Jadi aku harus sama siapa gitu loh. Nah, kayak gitu. Iya. Makanya suaminya tuh nyuruh beli di orang yang beda gitu. Sebenarnya kalau sama-sama profesional itu nggak masalah dia mau beli. Kayak apa contohnya kita sendiri ya, pribadi ya. Misal saya sama Mbak Memi, terus sama Mbak Anita, terus sama Mbak Femi, itu kan sebenarnya satu lingkaran gitu. Teman-teman kita kan banyak yang sama. Nah, berarti kan kemungkinan untuk sharing produk atau peluang bisnis itu ke orang yang sama juga besar, ya kan? Tapi tergantung siapa yang mengclosing kan, ya udah dia adalah member dari konsultan tersebut, seperti itu. Enggak kayak ibaratnya kalau nganu kan no hard feeling ya. Kayak gitu. Mungkin kalau sesama profesional seperti itu, tetapi mungkin nggak tahu yang satunya baper. Ya, betul sekali. Bisnis jangan baper. Kalau baper jangan Iya, bisnis. betul. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau Kalau ditanyakan kah? Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Atau mau foto dulu dengan 16 Ya, boleh 17 foto. peserta. 17 peserta yang luar biasa. Ya, ini ada anak kecil mau ikut foto ini. Calon tim elit besok ini. Amin. yang lebih kecil lagi ada nggak, Pak? Nah, nanti. Oke, siap ya. 1, 2. Oh, Pak Andika siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 3. Ya, siap teman-teman. Terima kasih. Oke, sambil nunggu apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman nih? Udah pada siap buat praktek? Jadi berikan sesuatu yang keren ya, yang nggak terlupakan untuk para customer. Jadi kalau kita cuma asal jual, itu apa bedanya kita sama marketplace gitu? Apa bedanya kita sama Topet? Apa bedanya kita sama Shopee, misal seperti itu ya? Yang dimana itu kita bisa beli di situ masih banyak barang-barang New Skin, produk-produk New Skin yang diperjualbelikan di situ gitu. Jadi kita harus bisa memberikan kepada customer pengalaman yang nggak terlupakan, pengalaman yang berbeda. Oke, siap. Terima kasih ya Bu Nikita ini atas sharingnya. Nah, ini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada, saya mau menambahkan ya, karena berhubung tadi ngomongin soal marketplace, teman-teman ketika kita jualan ya, kalian nggak akan bisa menang kalau ngelawan marketplace. Kenapa? Pasti di sana banyak yang jual di bawah harga. Ya itu yang jadi kendala. Termasuk saya juga sama. Saya kita ngecek ke marketplace, oh harganya. Jadi wajar kalau teman-teman misalkan nih ya teman-teman masukin kata kunci satu, misalkan pengen setrika misalkan. Nah, customer pasti akan cari yang di short yang paling atas, penjualannya yang paling banyak, harganya yang termurah. Nah,
Di sini kita gimana bisa memenangkan mereka itu ya. Nah, salah satunya adalah ya dengan servis kita ya, itu yang nggak dimiliki sama marketplace ya. Teman-teman kalau misal ada customer yang mau beli di marketplace sangat tidak disarankan. Kenapa? Satu, kualitas barang, kedua sama garansi. Ya, saya akan kembali itu yang sangat beresiko untuk bisnis kita ya. Jadi jangan coba-coba untuk jual di marketplace ya, jangan coba-coba untuk beli di marketplace untuk barang-barang nuskin. Ya, pertama kualitas, kedua garansi. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi dan kita nggak tahu siapa yang jual gitu. Nah, yang bisa kita lakukan di bisnis kita misalkan kita bisa kok report mereka yang jual di bawah harga, di klik kanan laporkan. Nah, itu mungkin akan lebih mengurangi ya untuk oknum-oknum ya yang coba untuk menghancurkan bisnis Minuskin ini. Oke, Betul, setuju, Pak. ya, betul sekali, betul. Oke, mungkin apa ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita close? Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Jadi nggak perlu baper ya, Pak ya. Ya, betul ya, nggak usah baper. Nggak perlu baper kalau ada customer yang bilang, loh aku tanya aku di Shopee kok lebih murah kayak gitu. Kita biasanya kalau teman-teman reseller yang baru, aduh iya ya kok lebih murah di situ, kok nggak lebih murah di kita gitu. Solusinya ya berikan value kita gitu. Kita punya gratis pendampingan seumur hidup yang marketplace itu nggak punya. Kita punya informasi yang valid, kita punya produk yang bergaransi, komplit juga, gitu kan, terjamin dari New Skin langsung kayak gitu. Jadi nggak perlu baper ya teman-teman. Kalau menemukan calon customer yang membanding-bandingkan dengan marketplace, ya alhamdulillah Mbak Titi nggak jadi beli di marketplace. Betul. Oke, apakah ada yang lain lagi teman-teman yang mau di-sharingkan atau mungkin ditanyakan? Iya, kalau di Shopee nggak bisa diajari nggak bisa diajari share screen. Kalau di Shopee juga nggak bisa dapat sepeda. Nah, betul banget. Apalagi ke Turki, apalagi ke Moskow ya teman-teman. Nggak bisa ke Moskow kalau beli di Topet. Iya. Betul sekali, betul. Oke. Iya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup sharing kita tentang customer base pada pagi hari ini? Mbak Titi nggak bisa daftarin membership, iya betul. Ya, betul banget. Nggak bisa menikmati keuntungan member ya, gitu. Jadi di dunia ini nggak semua bisa diselesaikan dengan harga murah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, teman-teman. Nanti tugasnya saya share di grup langsung aja. Siap, Bu Nikita. Untuk tugas nanti akan langsung ke grup ya. Ya. Oke, mungkin itu aja cukup ya, Bu Nikita, teman-teman. Ya, mengingat waktu sudah mendekati, ya kami ucapkan terima kasih atas atensinya teman-teman. Semoga sharing kita pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan amin. Layaknya ilmu ya teman-teman, ilmu itu nggak akan berguna ya kalau teman-teman nggak ikat ilmu itu dengan tulisan, satu, kedua teman-teman nggak bagikan, atau dengan praktek ya. Jadi dengan praktek, semakin sering kita praktek, ilmu itu akan semakin kita asah layaknya pisau ya, bisa nebas apa aja. Oke, itu aja dari kami. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu besok ya.